Di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng soal-soal yang sering keluar di tes seleksi P3K tahun ini. Siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat jawaban kamu agar mudah mengetahui kemampuanmu dalam menjawab soal tersebut. Langsung saja kita mulai bahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Tahapan apa saja yang harus dilakukan saat review rencana pemasaran dalam tahap perencanaan advertising? A. Analisis situasi, tujuan pemasaran, seleksi pasar, proses monitoring. B. Analisa internal dan analisa eksternal. C. Menentukan tujuan dari komunikasi. Siapakah sumber pesan, bentuk pesan, dan media apa yang akan digunakan? D. Menentukan anggaran distribusi dan anggaran promosi. E. Penentuan tujuan, strategi, dan juga strategi pesan dan medianya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Analisis situasi, tujuan pemasaran, seleksi pasar, proses monitoring. Soal berikutnya. Soal nomor 2. Suatu rangkaian kegiatan yang menyampaikan warta dari seseorang kepada orang lain dalam rangka usaha kerja sama untuk mencapai tujuan disebut. A. Komunikasi. B. Tata kerja kantor. C. Tata hubungan. D. Komunikasi kantor. E. Tata hubungan komunikasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Komunikasi. Soal berikutnya. Soal nomor 3. Kompetensi operator layanan operasional yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan adalah A. Kompetensi sosial kultural. B. Kompetensi manajemen. C. Kompetensi teknis. D. Kompetensi manajerial. E. Kompetensi instansi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Kompetensi manajerial. Soal berikutnya. Pada prinsip atau kriteria yang digunakan untuk menetapkan urutan atau prioritas dalam daftar urut kepegawaian, DUK, ketika terdapat 2 atau lebih aparatur sipil negara, ASN, yang memiliki pangkat yang sama dan diangkat dalam waktu yang sama. Pada umumnya, pencantuman nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK didasarkan pada A. Jabatan, B. Usia pegawai, C. Prestasi pegawai, D. Nomor induk pegawai, E. Penilaian kinerja pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Jabatan. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Dalam situasi di mana sistem operasional mengalami overload akibat permintaan yang tinggi, tindakan proaktif yang harus dilakukan oleh seorang operator layanan operasional adalah A. Menutup sementara layanan untuk mengurangi beban. B. Menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan. C. Mengabaikan masalah dan menunggu hingga permintaan menurun. D. Mengalihkan semua pelanggan ke layanan manual. E. Menginstal perangkat lunak baru tanpa pemberitahuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan. Soal berikutnya. Soal nomor 6. Dalam kasus peningkatan volume keluhan pelanggan tentang performa layanan yang lambat, seorang operator layanan operasional sebaiknya A. Mengubah algoritma layanan tanpa pemberitahuan. B. Menonaktifkan layanan sementara untuk investigasi. C. Menolak keluhan dan mengklaim layanan berjalan normal. D. Memberikan kompensasi moneter kepada semua pelanggan. E. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut. Soal berikutnya. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik? A. Sistem pengarsipan manual. B. Sistem pengaturan jadwal. C. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. D. Sistem pencatatan keuangan. E. Sistem manajemen waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen.
Soal berikutnya. Soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah A. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya. B. Menuju tempat penyimpanan. C. Mengambil arsip yang diminta. D. Mengisi buku kas kecil. E. Mengisi bon peminjam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengisi buku kas kecil. Soal nomor 9. Sebagai operator layanan operasional, seseorang diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diperlukan untuk seorang aparatur sipil negara, ASN, sebagai bagian dari profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Di bawah ini yang bukan termasuk prinsip ASN sebagai profesi yaitu A. Nilai dasar. B. Kode etik dan kode perilaku. C. Kualifikasi akademik. D. Keadilan dan kesetaraan. E. Profesionalitas jabatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Keadilan dan kesetaraan. Soal berikutnya. Soal nomor 10. Seorang operator layanan operasional, yang juga merupakan pegawai aparatur sipil negara, diharapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan profesi ASN. Prinsip-prinsip ini merujuk pada seperangkat nilai atau etika yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Melalui prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa seorang operator layanan operasional yang merupakan ASN akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menghormati hak-hak dan kepentingan publik, serta memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut nilai dasar prinsip ASN adalah A. Memegang teguh ideologi Pancasila. B. Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. C. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. D. Menjamin perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. E. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Soal berikutnya. Soal nomor 11. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seorang operator layanan operasional, yang merupakan pegawai aparatur sipil negara, ASN, memiliki hak untuk menerima perlindungan dari pemerintah terhadap ASN tersebut. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek. Di bawah ini merupakan bentuk perlindungan yang wajib diberikan pemerintah terhadap ANS, kecuali A. Jaminan kesehatan. B. Jaminan kesejahteraan. C. Jaminan kecelakaan kerja. D. Jaminan kematian. E. Bantuan hukum. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Jaminan kesejahteraan. Soal berikutnya. Soal nomor 12. Di bawah ini yang dimaksud dengan laporan adalah A. Menyajikan data secara subjektif didukung pernyataan yang rasional. B. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang belum terjadi. C. Penyajian fakta tentang suatu kejadian atau suatu kegiatan. D. Biasanya tidak berisi kesimpulan dan rekomendasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. E. Dokumen yang digunakan untuk menggambarkan proses perencanaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Penyajian fakta tentang suatu kejadian atau suatu kegiatan. Soal berikutnya. Soal nomor 13. Setiap operator layanan operasional memiliki kewajiban untuk menyusun sasaran kinerja pegawai yang akan dilaksanakan. SKP merupakan instrumen manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan menyusun SKP, seorang operator layanan operasional dapat memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugasnya serta dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerjanya secara sistematis. Hal ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mencapai tujuan instansi atau instansi terkait dalam bidangnya. Setiap operator layanan operasional wajib menyusun sasaran kinerja pegawai yang akan dilaksanakan dalam A. 6 tahun berjalan, B. 1 tahun berjalan, C. 5 tahun berjalan, D. 3 tahun berjalan, E. 4 tahun berjalan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. 1 tahun berjalan. Soal berikutnya. Soal nomor 14. Seorang operator layanan operasional menerima banyak keluhan pelanggan mengenai waktu respons yang lambat. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu untuk menemukan penyebab masalah ini? A. Ketersediaan server. B. Kecepatan internet pelanggan. C. Beban kerja aplikasi. D. Pengaturan firewall. E. Versi sistem operasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Beban kerja aplikasi. Soal berikutnya. Soal nomor 15. Seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses produksi yang menyebabkan penurunan kualitas produk. Langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh seorang operator layanan. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu untuk menemukan penyebab masalah ini? A. Ketersediaan server. B. Kecepatan internet pelanggan. C. Beban kerja aplikasi. D. Pengaturan firewall. E. Versi sistem operasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Beban kerja aplikasi. Subscribe channel ini agar selalu dapat notifikasi video soal-soal terbaru P3K. Terima kasih.